Panas gak? Saya mau ngesang nggak? Untuk selesai pasangannya sudah sana masih mati. Sudahlah DL. Saya baru dapat masukan dari kelas SI. Ya, berkenaan apakah teman-teman mau praktek ataukah pakai virtual. Ya. Nah, saya ingin dapat keputusan harusnya di kemarin, jadi saya beberapa hari yang lalu tuh minimal tadi malam walaupun kehujanan saya masih bisa ini besok nyiapinnya apa gitu ya. Jadi saya minta keputusannya hari ini pakai pooling atau sudah, karena saya sudah minta ke beberapa orang baru kosmanya yang di SI tolong gunakan pooling ya. Kira-kira berapa orang lebih banyak yang mau praktek real atau mau pakai virtual, pakai tracer gitu. Saya serahkan buat teman-teman, saya tidak ingin memaksakan sesuatu yang dipaksakan, tidak enak. Ya. Jadi saya minta silakan yang di 201 atau kosmanya bikin pooling atau sudahkah? Ada yang bilang udah, ada yang belum. Coba kalau yang udah, tolong di-share ke teman-temannya di grup biar satu pooling aja ya. Jadi ada berapa prodi di sini, ada TI, ada SI, ada RPL ya. Ya, nah silakan teman-teman mengisi. Jadi saya ingin tahu lebih dominan yang mana. Kalau 50-50 berarti ada putaran kedua. Mau pemilu aja. Silakan ya. Aku menanti keputusannya saat ini juga. Posisi sekarang berapa banyak? Setuju atau tidak setuju? Ada 33 lawan 24. Oke, 25. Kiapa, nomor tuh kiapa. Masih 25 33. Jumlah mahasiswa kan lebih ya. Silakan teman-teman yang di 201 dan ada yang di Zoom dari kosmonya silakan share. Bukan kameranya terbalik, Mbak, memang sengaja. Ini saya lagi jungkir, Mbak, kameranya. Biar masuk TV mahasiswanya. Cie lirikannya. Masya Allah. Gak kuat. Mohon maaf Bapak, kameranya kebalik Pak. Enggak, sekarang nggak kebalik tuh. Tadi memang lagi duduk jungkir. Wah, harus milih dong. Golput dosa hukumnya. Coba ya, gitu. Itu apa dari MUI? Apa ya? Saya juga nggak ngerti kemarin. Ya, selamat datang yang baru datang, masuk kamera. Sudah milih Mas? Sudah milih? Pilih apa? Oh iya, pilih partai. Setuju atau tidak setuju? Silahkan baca di grup. Ada enggak?
Iya, terserah. Berikut dengan konsekuensinya kan berarti. Ini berarti teman-teman yang dari 103 plus 106 ya? Dari 106. Memang. 103, oke. Bentar. Nyawa 10%. Berapa besar sekarang posisi? Move on nggak? Berapa mas sekarang? 34, 36. Wah, 34, 36 dari jumlah mahasiswa. Berapa sekarang? Yang di Zoom aja 68, masih kurang banget. Silakan teman-teman yang di Zoom segera mengisi pollingnya ya, biar saya bisa ngambil keputusan materi yang akan disampaikannya ya. Maaf Pak perwakilan ESI kami, iya udah tahu, Mbak Indah udah tahu, Kosmanya udah cerita ke saya, tapi kita ambil bukan berdasarkan prodi tapi keseluruhan ya. Perwakilan, kalau perwakilan berarti cuma separoh. Silakan dipuling dulu untuk keseluruhan prodi. Kalau bisa ini TI RPLSI-nya satu puling ya, jangan dipecah. Oh di grup angkatan, nah benar. Silakan di grup angkatan katanya. Ada polling, silakan teman-teman diisi. Untuk yang di 201 absennya ada di saya ya. Untuk teman-teman yang di Zoom nanti absen biasa menggunakan Google Form, form yang sudah disediakan oleh Biaka. Ya si KIP P2. Oke, silakan pokoknya isi yang ada di polling aja dulu. Karena bisa jadi ini kan baru perwakilan, kalau perwakilan cuma beberapa orang.
Kalau polling itu bisa di-share ke saya, bisa nggak? Oh di forward bisa. Link nggak bisa. Oh, jadi nggak bisa nyontek sayanya. Oke, terima kasih. Keren.
Oke. Yang tadi baru datang sudah absen kah? Yang baru datang tadi? Oh, udah, alhamdulillah. Gitu. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Dia lagi ngajar. Udah kering. Ya udah, tar. Ya. Tunggu sebentar. Oke, salah nikung. Salah nikung, waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya. Datang jadi ya, polingnya.
Gimana posisi pooling? 43-nya? 43-nya virtual. Oke. Sedikit 5 ya. Sedang ini yang di zoom 43, 35, 7. Yang di sini yang di zoom aja ada. Sebentar lah, saya lihat ini ya.
Delapan kali 4.
Logiknya, duitnya lebih mahal ini. Tapi tenang, enaknya di Indonesia tuh banyak yang jualan perang second dan banyak yang ngejar. Masih ada. Ya, ini contohnya. Ya, ini yang versi 32. Nah, kalau yang 32 ternyata sudah disertai dengan si gigi biru. Bukan hanya WiFi, sudah dilengkapi dengan Bluetooth, yang ini tidak. Hanya WiFi top. Ya, jadi lebih ekonomis. Dan yang terakhir nanti saya akan cobakan yang praktiknya adalah yang ini. Kenapa? Karena tadi malam saya ngebeletuk ini saya. Yalah, dia pengen belajar lagi kan udah lama. Kan ini saya kenangan lama cerita lalu. Iya maklum faktor U jadi mata nggak jelas, salah pasang. GND saya kasih positif. GND itu kan harusnya negatif kan ya. Dikasih positif, yang VCC-nya dikasih pos. Ya maklum kabelnya bukan hitam merah, tapi ya saya kan ya kuning sama orange. Ya kena ya serupa ya. Jadi kebetulannya bulan dan jinnya. Jadi mungkin saya akan nanti larinya nanti konsepnya sama, cuma beda di otak. Ya, cuma beda di gedenya. Ya. Ya, di sini ini lebih besar ya. Daya tampung juga lebih besar gitu. Jadi mungkin nanti kalau memang jadi kita pakai, kalau saya pakainya ini. Teman-teman kadung ada yang nanti ada yang sudah punya, ada yang ini nggak dosa. Ya, makanya saya bilang kelompok itu gitu. Ya, sebab kalau kelompok nanti kan ada berempat misalnya. Berempat itu bagi dua, yang satu bagian coding, satunya lagi bagian instalasi. Yang tadi yang colok teh. Nah, breadboard, nah kelas sore udah pada beli. Ya. Nah, nanti yang colok ya itu saya karena matanya faktor mata, bukan mata pencarian. Nah, itu saya colok, itu salah gitu. Saya sampai digedein pakai HP, gedein, di zoom, gedein lagi. Udah zoom gede lagi kan. Nah, jadi untuk ini kan sebenarnya ini teknik saya untuk membaca lebih gede tuh, kan. ISP 8266 kali. Nah ini cara saya membaca pakai kaca pembesar. Jadi yang udah pakai kaca pembesar, siap-siap pakai kaca pembesar lagi. Nah, nih kalau ini balik. Nah, ini ini ISP 32 ROM. Nah, ROM gitu. Nah, ini yang 32 lebih larang. Ya. Jadi seperti itu ini kenalannya. Nah, ini kalau teman-teman sudah punya ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menginstal aplikasi namanya Arduino IDE. Bentar, share screen. Ini aja deh. Tring. Nah gini, ini cerita gambarnya. Ini saya ini dapat dari pabrikannya lagi. Jadi saya bikin kembali materinya dari awal. Karena kalau saya gado-gado sih belajarnya, ya materi rekaman dulu. Ya, nah ini kelengkapannya, bla 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 bla, ya lebih banyak pinnya. Nah ini yang nanti Arduino IDE, ya. Ini sudah saya siapkan, tapi ini nggak akan saya lanjutkan dulu, hanya introduction aja bentuknya. Jadi apa bedanya yang 32 sama yang 8266, salah banyak. Nah, jadi kalau teman-teman nanti sudah lebih dominan yang pilih sini aja, yang ikut cuma 95 sama yang offline sekian puluh ratusan, benar masih banyak yang golput. Ya, sekali lagi teman-teman yang ada di Zoom tolong isi polling yang ada di WAG angkatan ya. Nah, di WAG angkatan 22 pokoknya 22 oke. Ya, jadi nanti kalau teman-teman sudah beli lalu download aplikasi Arduino IDE ya. Gratis kok kalau download mah. Ya, ya makanya juga gratis. Ya, kecuali teman-teman mau pakai ini nih. Nih yang freezing. Nah, ini baru bayar, tapi tenang, di Indonesia tuh surganya enggak surga gitu loh. Oke ya, itu introduksi terhadap alat nanti kita belajar real. Oke, kita kembali ke PPT dulu. Nah, kalau teman-teman pakai materinya yang
Sebentar, ini yang di Zoom gimana kabarnya? Angger nggak ngajar di kelas ini pakai kak. Astagfirullahaladzim. Harus kayak miring. Tunggu sebentar ya, ini fokusnya main mata. Jetek. Cuk. Emangnya kudu ngadeg. Lama-lama dicabut juga beneran nih. Oh, ini ya udah lucu. Masa kuliahnya belajarnya ke sana? Makin fokus yang ini. Yang akhirnya di belakang gitu ya. Oke, sebentar, ini ada chat lagi. Pak, nomor mereknya sama tipe apa? Oh, Nodem MCU, yang kalau Nodem MCU bahasanya itu Pak berarti pakai yang 8266. Tapi kalau pakai yang ISP32 itu bahasanya bukan Nodem tapi duit. DOIT gitu ya. Tapi nanti dulu Mas Bayu. Tapi kalau TI, kalau TI mau beli dari sekarang nggak dosa. Jadi prepare banget gitu loh. Sebentar, cicing tong paremdeunya. Sebentar, teman-teman, saya perbaiki dulu. Extern kok nggak tampil sih? Siapa lagi cek harga betul. Nanti kalau sudah dapat harga baru dan harga second, tolong di-share di meeting chat ya, biar teman-teman lainnya juga bisa tahu bahwa belajar itu. Nggak rugi juga. Iya, kalau berpikir positif. Tapi jujur, kalau saya untuk barang-barang elektronik kadang-kadang kalau paham, mending beli yang second. Ya macam saya beli laptop itu kadang-kadang saya beli yang second karena alhamdulillah rada paham sebab jualan. Tapi enggak. Jeng. Astagfirullahaladzim, lupa. Ada ya? Masya Allah. Sebentar, ini kayaknya resolusi saya ini ketinggian deh. Satu layar aja deh. Duplikat gitu. Oke. Coba kalau begini jadi action nggak? Jangan dong. Pecah, iya. Coba kita jadikan duplikat. Oh kan, dikerjain gua kerjain. Oh kan bisa. Kesebelan. Oke. Nah ini kalau pakai materi yang dari Cisco, walaupun nanti teman-teman pakai belajarnya prakteknya real, tetap materi ini akan saya berikan, tapi saya tidak akan banyak bahas ya. Gantian atau arisannya saya. Oke, kalau di sini CP-nya capaian dari pertemuannya adalah
Jadi teman-teman itu bisa menerapkan program dasar basically ya. Ini menggunakan Python, ketemu Python lagi. Ya, Python menjalankan variabel, nanti membuat prototype. Nah, kalau kita pakai Arduino, nanti pakainya C++. Ya, beda dikit lah, mbahnya yang keluar. Ya, oke. Kayak ini penerapan program dasar. Nah, kalau di sini yang penting teman-teman, nanti teman-teman pahami apa yang dimaksud dengan flowchart. Ya, karena kadang-kadang ada mahasiswa bimbingan saya bilang tolong buat dalam flowchart terhadap algoritma admin. Itu harus ada, tapi nggak pada bisa bikinnya, padahal tinggal nyampe aja. Kan untuk membuat sebuah penjelasan sebuah algoritma ada banyak cara. Salah satunya dengan flowchart, kedua dengan pseudocode. Ya, itu tekniknya. Nah, cara menyampaikannya, saya bilang mau pakai flowchart boleh, mau pakai pseudocode boleh, tapi di antara teman-temannya itu ada yang nggak mudeng. Nah, ini salah satu menggambarkan tentang flowchart. Ini mungkin teman-teman di Algo 1 udah dapat ya? Flowchart. Pseudocode? Ya, apa bedanya pseudocode dengan flowchart? Iya, gitu-gitu. Kayak apa? Kayak atau miskin? Kumaha bedanya? Ya. Yang angka-angkanya mirip program asing itu loh. Kayak aslinya saya rada ambigu, Cak. Kayak aslinya kayak gimana gitu? Codingan asing itu loh. Yang angka-angkanya. Ya, bisa. Jadi kalau saya intinya, kalau pseudocode itu lebih cenderung menggunakan kalimat, kalau flowchart menggunakan gambar. Ada proses, ya ada inputan, ada start, pika sebelum di sininya tidak tampil. Astagfirullahaladzim. Kayak mah pindah banyak. Hah? Setuju. Bener. Jadi biar 3 kelas itu gabung kabeh. Ya. Hah? Mung di luhur mah dikenteng ya teman. Di toren. Oke, ini contoh dari flowchart. Jadi kalau teman-teman cerita flowchart ini pun dalam tanda kutip saya ada kurang. Ada setar, nggak ada end. Muter-muteran, ya kan? Ya nggak? Gimana diagram alir atau flowchart untuk makan? Makan terus, nggak ada berhentinya, nggak ada end-nya kan? Nah ini juga adalah itu mah. Kita jangan ngoreksi orang, kita koreksi diri sendiri aja lah. Ya membaca dan lah. Gitu. Jadi intinya kalau di sini menceritakan bahwa jadi awalnya kita membaca dari sensor dulu. Ya, sensor ini ceritanya read door sensor. Membaca sensor pintu. Itu bisa dalam bentuk switch. Kalau dulu saya bikinnya adalah pakai micro switch. Jadi si jendela itu dikasih switch. Kalau dibuka, jadi dia on. Kalau ditutup off. Gitu. Dulu zamannya SMP kecil. Lalu is door open? Dia nanya apakah tertutup atau terbuka. Kalau nilainya sekian ini berarti dia suruh baca lagi dan seterusnya. Kalau data counter is 0 berarti dia ngapain? Seperti itu. Jadi dia dikasih waktu 0 atau 2, lalu kalau lebih besar dari 10 ngapain? Kalau lebih dari 10 detik maka bunyilah alarm. Nah, logik-logik seperti ini teman-teman harus sudah bisa paham. Ya, ini saya ngasih PR ke yang semester 6. Jadi proyek mereka salah satunya ada yang bikin mobil-mobilan. Biasa aja tuh cukup gitu ya. Ya, bikin mobil-mobilan sebentar kameranya diganti ya. Biar kelihatan serius kalau kelas ini. Oh iya, serius. Jadi di sini mah di 103 serius gitu. Bikin mobil-mobilan pakai 4 roda atau 3 roda
bukan iklan semen ya. Ada 2 roda penggerak dan 1 kemudi gitu loh. Kalau 4 roda itu rodanya bergerak semua. Ya. 3 roda bentor. Cek saya salah di mana. 3 roda jadi semen. Udahlah. Aduh. Nah, jadi saya kasih PR mereka bikin skripnya dengan programmernya ya adalah gimana caranya ketika ada halang rintang kurang dari 5 cm atau 5 cm aja atau 10 cm dia akan berhenti mobil set. Sensornya apa? Pakai sensor ultrasonik. Saya sudah ngajarin sensor ultrasonik itu membaca berdasarkan konsep kirim trigger lalu dia kasih echo kita. Tahu ultrasonik kayak kapal selam tuh ya, ting ting, nah itu mengiringkan sinyal lalu kembali lagi kan. Nah itu konsep dari ultrasonik. Jadi dikirim kalau sejarak 10 cm atau 5 cm ada halang rintang, dia akan ngerem. Cet. Tuh gimana bikin programnya? Selamat datang. Terus tenang daripada tidak sama sekali. Itu jadi pop. Ini di depan. Tuh depan security. Di sana tuh. Hitung-hitung nonton Misbar. Dia masukkan TV. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang bagi yang bagian programmer itu PR-nya. Ya nanti kan teman-teman kalau jadi praktek itu bagi 2. Salah satunya adalah bagian program. Nah, ketika 5 si roda yang 2 itu harus berhenti dua-duanya. Kalau yang 4 roda, 4 rodanya berhenti. Rilis bahasanya tuh, rilis. Nih. Nah, bagian mekaniknya mikir gimana kita berhenti jangan ngesot. Oh, juri gue ayo sih sering ngesot. Bahan juga ada kan? Ngesot rem kecil. Nabrak deh. Karena kecepatan dari gear motor lumayan cepat kan. Kalau teman-teman dinamo Tamiya, saya nggak pakai yang Tamiya karena kalau pakai gearnya Tamiya edan. Iya suruh ngerem bablas nantinya. Ya, terus bagian mekanik mikirkan juga kan bawaan kalau beli roda depan itu kan terbuat dari plastik. Kalau dipakai di sini ngesot rem cak cut nabrak manten. Nah, itu PR untuk orang mekanik. Nah, orang programmer ketika ada 10 cm halangan, dia cari dari sensor itu, bahkan pakai sensor itu dia bisa bergerak kiri dengan kanan, jadi kayak mata gini, jalan gitu ya. Itu pakai servo. Nah, si servo itu dia harus melirik ke kiri atau ke kanan, seperti teman-teman kalau menyeberang ke kiri lihat kanan gitu, nggak mungkin bablas kan? Celek kalau langsung bablas tuh ya. Jadi si sensor itu dia harus lihat kiri, lihat kanan. Nah, bisa lihat kiri, lihat kanan itu berdasarkan gerakan servo. Nah, si servo itu harus bisa lihat kiri, lihat kanan. Si sensor dia akan cari tahu ke kiri atau ke kanan yang tidak punya hambatan. Mana yang hambatannya lebih jauh. Misalnya ke kiri ada tiang kurang lebih 210 cm. Ke kanan ada 1 meter halangannya. Dia lebih baik milih ke kanan. Jadi dia bisa ngambil keputusan sendiri. Nah itu kan bagian skrip kan. Nah itu saya disuruh malam kemarin kasih PR itu minggu depan udah dikumpulin. Kasih waktu 1 minggu bikin skrip seperti itu. Yang mekaniknya gimana biar tidak ngeremnya itu pas gitu. Terus kalau posisi kabannya itu kan kadang kan kalau belok kiri, tahu belok kiri kemana? Coba yang kiri itu yang mana Cik? Oh bener. Masalah mantan pacar saya kalau suruh belok kiri mana? Ini gitu lah. Kanan atau kiri gitu. Makanya jangan aneh kalau misalnya sen kanan belok kiri gitu ya. Saya nggak ngomongin ya Bu Ibu. Tapi memang begitulah ceritanya. Nah, itu jadi PR karena ketika teman-teman kakak kelasnya ngirim menyelesaikan proyeknya, saya dibuat senyum karena suruh belok kiri, ban kanan bergerak, ban kiri bergerak. Bukannya belok, tapi maju. Harusnya 1 rilis kan, 1 berhenti, yang ini yang sebelah kanannya berarti forward.
Kalau belok mundur berarti satunya backward gitu. Nah, perintah-perintah seperti itu perintahnya benar, bagian mekaniknya kagak benar. Cuman masang ke drivernya itu yang galau. Nah, itu contoh. Jadi kalau yang di bagian pemrogramannya ini harus paham ini. Dia juga harus kerjasama. Bisa. Lah, barang ada gini sih. Oke, mana sih? Sebentar, aduh, kok jadi berantakan begini? Stop share dulu ah, bentar. Di sininya kalau malah kamera deh. Exit dulu. Ini skip. Oke. Nyata extend. Karena si zoomnya zoom. Oke, sebentar. Astagfirullah. Awalap ganggu banget. Jangan diganggu baik. Nah, ini tadi bahas kita tentang flowchart. Jadi flowchart itu adalah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan proses atau alur kerja. Jadi seperti halnya kalau teman-teman terhadap proses algoritma atau apa kegiatan teman-teman misalnya dari rumah ke kampus, ada prosesnya nggak? Ada. Numpak motor langsung numpak. Kali langsung numpak, didorong, melenyeng, langsung datang berangkat gitu. Yang enggak kan, ada prosesnya kan. Nah, langkah-langkah itulah bisa digambarkan dalam bentuk flowchart. Jadi flowchart itu adalah dapat mengilustrasikan bagaimana sebuah proses seharusnya bekerja. Nah, ini nanti PR-nya nanti teman-teman menjelaskan dalam bentuk sedekot ataupun dalam bentuk flowchart terhadap kegiatan proyeknya nanti teman-teman di skripsi. Ya, apabila dalam bentuk produk. Ya, contoh kalau misalnya nggak dalam bentuk produk aja, misalnya Kakmin, itu saya akan nanya, algoritma Kakmin itu macam mana sih? Nah, bisa teman-teman gambarkan dalam bentuk sedekot, bisa dalam bentuk gambar flowchart. Jadi menampilkan status input, keputusan apapun yang dibuat dan hasil dari keputusan tersebut. Nah, contohnya seperti itu ya. Itu cerita tentang sedekot. Flowchart. Ini gambarnya jadi jelek cantik, adalah. Jadi sistem, software, perangkat lunak, lalu aplikasi, lalu bahasa pemrograman itu mau nggak mau
itu merupakan hal-hal yang suka tidak suka itu harus teman-teman dapat kuasai. Kalau teman-teman ditanya, teman-teman masuk IKMI kenapa? Banyak di antara teman-teman yang penting dapat hibah. Jujur. Tapi kalau saya dulu kagak. Saya ditanya bukan itu. Kalau saya beda. Kalau dulu saya masuk IKMI itu, ya saya kakak kelas kalian memang. Saya nggak masuk ke IKMI itu cuma satu, pingin belajar Cisco. Hanya itu. Karena pemrograman itu saya bisa belajar sendiri otodidak. Tapi kalau jaringan itu saya nggak bisa. Karena saya dulu belajar adalah tentang novel. Dulu kayak saya kuliah itu tahun 89 ngambil teknik elektro. Ngambil teknik elektro dulu ya yang saya bilang jadi S1 tuh 7 tahun. Sekarang cuma 3,5 tahun ya, 2 kali lipat kan. Dari dulu saya 3,5 tahun ngorah keneh tapi yang jelas kalau dulu kuliah tuh harus ada ujian negara dan sebagainya ya. Sekarang teman-teman cukup di sini. Coba kalau ujian negara teman-teman suruh kirim ke ITB. Oh ITB apa? Icalan teh botol. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi ya wis lah. Jadi ketika teman-teman ingin kuliah, tolong camkan saya mau belajar apa sih, ketertarikannya di mana sih. Nah sama nanti nggak kerasa loh sekarang semester 4 loh ya. Perasaan baru kemarin teman-teman tuh jadi mahasiswa baru, ya kan? Ntar lagi bagi-bagi undangan. Undangan wisuda maksudnya. GR. Ya kan nggak kerasa kan? Apalagi kalau KIP mah tidak secapai yang kelas sore. Kalau kelas sore itu kerasa banget. Karena unggal 4 bulan itu ngodok. Bukan 4 bulan, per 2 bulan. Ntar lagi ujian tidak serius, ntar lagi ujian agak serius. Ngodok lagi, ya nggak? Kalau yang KIP kan tenang nungguin. Saya belum ya, cuman pertanyaannya itu doang kan. Ya, kenapa nanyain cair? Karena untuk bayar pay letter. Oke, nah sama dengan ini. Jadi ketika kita mau belajar, nanti kita akan ada hubungan. Ketika teman-teman mau belajar software, pemrograman, apalagi tentang IoT, teman-teman nggak bisa belajar cuma belajar program aja. Berarti teman-teman harus belajar ngerti tentang networkingnya. Ya, nanti kayak saya ngubungi ini ke sini, itu kan pakai IP, ya, nggak pakai kabel, ini cuma charging doang, lagi ngecas, lupa ngecas tadi malam, ngantuk, dingin sih. Nah, jadi iya, wah kesulungan. Tapi yang jelas, teman-teman jangan menghindar dari materi-materi yang awalnya teman-teman tidak sukai. Contoh materi mata kuliah mati-matian. Iya benar mati-matian nggak? Karena yang ngajarnya cakep aja pada seneng. Nah, saya juga tahu. Ya, nah contohnya seperti itu. Nah, tolong jangan dihindari karena beberapa kegiatan ini saling terkaitan. Belajar IoT, belajar nanti tentang algoritma, hitung mati-matiannya ada nggak? Ada. Tentang IP, kalau dulu kan saya masuk elektro itu ada pelajaran calculus 1, calculus 2. Iya. Kan tulisnya calculus. Ya. Bukunya teman-teman punya nggak? Saya masih punya buku saum segini tebalnya. Alhamdulillah. Jadi baca lah. Ya, jadi buku saum itu hatam. Saya punya 2 buku saum. Untuk calculus 1 saum. Bukan saum puasa ya. Astagfirullahaladzim. Saum gitu yang pengarangnya pakai bahasa Sunda semua. Itu saya hatam. Nah, maksud saya, untung saya dulu belajar kayak gitu. Jadi ketika ada materi-materi tentang mati-matian, alhamdulillah tentang algoritma rada hatam gitu. Jadi kalau sekarang 1 semester berapa mata kuliah? 6 ya?
Kecil. Saya mah dari Senin sampai Sabtu tuh full. Mending kalau teman-teman cuma datang ke IKMI dong ya. Kalau dulu dosen saya tuh ada yang ngajar di ITB. Suruh ke ITB. Kampus di Cimahi. Kan tadi rektor saya ngomongnya di Cimahi. Kalau pas kuliah, dosennya ada di ITB. Kalian suruh ke sana. Kalau datang jam 8. Ya udah nanti kumpul jam 9. Ya Allah, dari Cimahi ke jadi pembalap. Pemuda berbadan gelap gitu maksudnya. Ya, jadi harus. Nah, kalau teman-teman sekarang jujur, saya bilang enak, nggak bisa datang ke kampus lewat Zoom. Enggak, hanya sekali cek saya mah gitu. Tapi ya sudahlah itu cerita sekarang itu lebih indah gitu. Cuma teman-temannya ada angkatan online, ada angkatan offline gitu aja. Tapi manfaatkan sebaik-baiknya. Nih, kalau teman-teman belajar tentang pemrograman pasti ada istilah, ada variabel, ya kan? Ada bau balah. Tapi saya jamin teman-teman udah pada hatam ya. Insya Allah mah. Allah kalau Allah mengizinkan, pasti mengizinkan hal yang bagus mah. Tinggal kalian aja mau bener enggak. Ada ketemu sekarang, ingat besok keluar ke kantin bubar. Apalagi main ya atau mau Legend pohon tuh ini. Itu karena fotokopian saya yang kecil gitu, kelas SD kelas 5. Tadi belajar apa? Apa ya? Tadi lupa lagi. Habis main Mobile Legend. Habis Mobile Legend ditanya, tadi pagi belajar apa? Itu. Jadi saya harap ini. Nah ini terhadap perintah if dan loop while untuk loop masih ingat? Iya, masih ingat tuh. Tentang logical. Teman-teman mau kayak Python, mau pakai nanti misalnya pakai ke tadi C++ atau nanti masuk ke computer vision dengan saya, ini tetap ketemu lagi. Cuman cara menyampaikannya saja yang berbeda setiap bahasa. Iya enggak? Iya. Pakai bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Sama enggak? Konsepnya sama kan? Jika. Iya kan? Jadi tolong jangan sampai dilupakan, karena kalau dilupakan itu sangat menyakitkan. Beda cerita. Oke, nanti ada aplikasi yang namanya aplikasi. Jadi menggunakan Blockly. Ini teman-teman bisa langsung lihat ini di situsnya ya, ada Blockly. Nanti kalau teman-teman masuk itu dapat seperti ini, ya, game Blockly. Jadi teman-teman belajar sambil main game. Ya, ini saya sudah implementasikan ke fotokopian saya yang paling kecil, yang kelas 5 SD. Jadi bikin game atau apa, sederhananya lewat dari sini. Ya, tapi sayangnya masih pakai bahasa Sunda. Ya. Jadi saya ngajarinya tuh campur buka kamus. Oke, ini nanti silahkan bisa dilihat ya. Nanti kayak gini. Menyusun ketika cantik lebih baik daripada itu filosofi bahasa. Tulisannya memang jelek ya, ugly. Nah, tapi ini pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Jadi ada pemrogramannya. Eksplisit lebih baik daripada implisit. Cek tulisan. Ditanya eksplisit itu apa? Itu. Implisit apa? Bukan hanya. Sederhana lebih baik daripada rumit. Nah, terlalu kompleks lebih baik daripada rumit. Perbacaan daripada diperhitung. Memang sih. Dari sekian mata kuliah dulu, yang paling salah satu yang saya tidak suka adalah menghitung. Benar, dari zamannya SD, SMP, ada satu lagi yang saya paling takuti, agama. Saya takut bener sama doa. Enteng, kita suruh ngaji sih. Itu cerita lalu. Ini ada yang dari SMA 3 nggak di sini? Ya, kalau saya berarti kakak kelas yang paling kakak kelas lah. Saya alumni 89. Jadi dosen-dosen di sini SMA 3 itu berarti adik kelas saya semua. Jadi saya paling senior kalau untuk di sini. Bukan sombong, ketara banget tuanya gitu maksudnya. Jadi ya wes lah apa jare lah. Tapi yang jelas
dulu salah satu pelajaran yang paling saya takut adalah agama. Apalagi suruh khutbah di SMA 3 terus kalau itu ada besok materinya adalah khutbah. Tolong siapa? Astagfirullah, itu mas saya kabur ke kantin. Tapi kalau pelajaran fisika dengan almarhum Pak Ugun dan lain-lain saya mah masuk. Kimia ini cuma satu yang saya sering kabur adalah materi pelajaran agama. Tapi untung, jadi ya itulah. Tapi jadi orang DKM saya terus musim. Udah cerita lalu itu, tapi yang jelas materi-materi yang teman dapatkan khususnya yang TI ada bahasa Sunda kan? Ketemu sama Bu Riri. Itu jangan dihindari. Kenapa? Apapun bacaannya sekarang, apalagi nanti teman-teman yang calon sarjana komedi ini itu nanti referensinya lebih banyak ke bahasa Sunda. Apalagi yang ngambil tentang networking. Ada yang suka networking? Yang tadinya di SMK-nya TKJ. Itu teman-teman kalau ngangkatnya tentang jurnal tentang penelitiannya nanti adalah tentang networking, lebih dominan pakai bahasa Sunda. Makanya nanti teman-teman akan saya bantu tools karena kata yang pernah saya bilang minggu kemarin, teman-teman kuliah di IKNIP lalu terlambat, tidak lulus, tidak tepat waktu kebangetan, karena kan IKNIP itu berbasis AI, ya kan? Termasuk nyusun skripsi pun dibantu sama AI gitu. Teman-teman jangan alergi sama Python. Nanti ada tuh cemplungin datanya jadi skripnya. Keren kan? Iya. Hah? Cici. Oh alat kode. Jadi nanti teman banyak akan dibantu sama AI. Tapi pemahaman dasarnya tolong teman-teman kuasai. Ya, tolong kuasai. Teman-teman pernah pakai baca buku yang pakai bahasa Sunda? Bahasa Inggris? Pakai jurnal? Gedeng. Oh ya, lupa. Masih semester 4. Nanti kalau nanti semester 6 itu teman-teman akan dipaksa untuk baca jurnal. Iya, pakai bahasa Sunda semua. Baca. Ya mau tapi waya hanya ambilnya sarjana komedi. Ya kalau nggak gitu teman-teman nggak bisa dipaksa ini ya, dipaksa. Kalau ini harus terpaksa karena kita kalau dengan ahli AMD. Tahu AMD apa? Bukan, aku masih di sini. Nah itu beda cerita. Kalau ahli media itu teman-teman hanya sekedar bisa melaksanakan, tapi kalau teman-teman harus bisa menganalisa. Bisa membuat D3, tapi S1 berarti harus bisa menganalisa. Analisa itu berarti meneliti kan? Dasarnya meneliti gimana? Mencari tahu. Yang dicari tahunya pakai bahasa Sunda. Nah, orang-orang IT itu luar biasa cepatnya perkembangannya. Ya, Python. Sekarang kalau udah pakai Python berapa? Iya kan? Saya belajar Python 2 tahun 2020. Saya belajar ngajarin OpenCV, sekarang sudah keluar OpenCV 5. Saya belajar 3. Kejar-kejaran. Jadi kalau teman-teman mandek, ya ketinggalan, lindes. Ya, sama dengan ini. Saya dulu nggak ada istilah aplikasi yang namanya Blockly ini. Tapi ini Blockly nama saya diserahkan ke fotokopian saya aja. Ya, interpreter dan lain-lain. Ini kan sebenarnya teman-teman sudah belajar ya, sudah belajar di algoritma kan, sudah pakai Python ya. Saya harap teman-teman sudah jadi pernyataan dasar dalam Python ini, saya anggap teman-teman sudah harus bisa paham lah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini tentang Python. Jadi kalau kita pakai di sini pakainya Python ya. Pakai virtual ya, ubah. Pakai virtual box juga. Ya, jadi lumayan. Nah, ada istilah prototype. Ya. Nanti teman-teman kalau bikin bahasa saya yang tadi yang di semester 6 itu bikin mobil-mobilan, itu prototype.
Nah, lah. Jadi prototipe itu kita membuat sebuah proses dalam bentuk model kerja atau sebuah sistem produk, ya. Jadi misalnya teman-teman bikin prototipe terhadap ada ya, oh nggak akan sempat. Jadi misalnya kayak gini, teman-teman pernah lihat nggak di TV ada sensor apa? Itulah camberes, membedakan di CCTV, dari CCTV itu membedakan antara mobil, beca, motor. Dia ketika di CCTV itu ada gambar kendaraan berderet, udah di kotak-kotak, mobil, beca, any else. Ada nggak pernah lihat? Nah, terus ada orang lewat, pejalan kaki sedang menggunakan handphone. Itu bisa. Nah itu tuh bikin prototipe, ya. Prototipe itu di komputer kita. Nah itu nanti bisa jadi dipasang di kalau di kota Cirebon itu di bukan sayang lampu merah CCTV-nya di balai kota. Di balai kota lantai 2 itu ada kamera sih, layar monitoring di segini ini kecil saya. Ya kurang lebih lah segini ini, karena saya waktu itu saya menjadi profesornya gede segitu, lebih gede ya, sampai 9 meter itu sisi kamera layar. Jadi layar semua kegiatan di yang ada CCTV-nya itu terpantau semua di situ. Jadi kalau teman-teman lewat di lampu merah nerobos di Cirian, kalau di Bandung mah ada komentarnya, bagi pengendara motor yang tidak pakai helm nomor polisi sekian. Nah itu sebenarnya lagi dilihatin dari CCTV. Nah itu tuh bisa kita itu udah implementasi, tapi kalau kita bikin di laptop kita itu disebut dengan prototype. Ya, jadi itu yang disebut dengan produk sistem. Ya, tapi bikin mobil-mobilan itu model dari prototype dari model kerja kita. Bentar, ini ada yang ngechat. Pak Punten PPTC nggak kebaca, iya saya juga bingung ya teh. Pokoknya jualan kecap aja dulu sekarang mah. Nanti kalau tentang prototipe tentang teman-teman menggunakan networking, saat ini kan teman-teman pakainya virtual kan. Nah itu juga termasuk prototipe. Cuman kalau terlalu sering begitu juga teman-teman tidak di real case kan juga akan mendapat kesulitan. Nah, habis kemarin saya tanya, ada yang tahu router? Tahu. Router teh naon meneng. Tahu switch? Tahu. Switch itu apa? Meneng. Tahu router? Beda kelas kan ya? Tahu router? Untuk apa router? Hah? Apa? Menurut saya kurang tepat. Kerjanya. Tahu switch? Apa? Switch itu apa? Ya itu bahasa kerennya, tapi dari sistem kerja kalau switch itu mengkoneksikan yang satu networking, dan kalau sekarang teman-teman tambahin yang satu networking akan dikoneksikan dan satu VLAN. Sudah belajar VLAN? Nah jadi kasih tambahan satu networking dan satu VLAN itu switch. Kalau router, nah itu kalau kalimat saya kemarin ya. Jadi kalau router itu menghubungkan dua atau lebih networking yang berbeda. Itu cara saya ngapalin, tapi teman-teman ya silakan gitu. Jadi kalau modem itu teman-teman. Nah itulah pemahaman yang harus teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, ada yang tanyakan? Nah, yang nanti teman-teman bikin itu adalah dalam prototipe, itu prototipe beneran, bukan dalam bentuk virtual. Kalau memang ingin pakai yang tadi nodem-nodeman itu, ya, seperti itu. Jadi mau nggak mau nanti teman-teman belajar molder, karena untuk menyambungin, atau kalau nggak pakai breadboard, yang jelas nanti jangan sampai kasus saya kembali positif jadi negatif jadi positif, nggak beleduk. Untung DC bukan AC, namun AC kahuruan ya. Astagfirullahaladzim, ngajak ngesan.
Oke, ada yang mau tanyakan? Sebel gue. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-temannya atau yang ada di sini? Silakan. Ya, coba lihat di ini di poolingnya jadi gimana? Oh, masih banyak yang golput, Mbak. Sebab kalau yang di TI ada yang sudah bikin kelompok malah. Yang TI, yang SI udah jelas, saya udah tahu jawabannya. Yang P2 yang udah tahu sih. Berarti ada P1 ya? Ada P2, ada P1, yang P1-nya belum ada kabar ke saya. Atau udah saya juga lupa yang WA pertama tuh. Makanya yang SI, RPL kan kemarin saya bilang yang SI gabung 1 orang ke TI. Jadi tidak jadi apa ya? Karena yang SI itu lebih cenderung akan jago di coding sebenarnya sih. Sama yang RPL itu akan cenderung pintar di pemrogramannya. Tadinya maksud saya gitu. Kalau yang TI lebih cenderung ke hardware biasanya. Itu ditunggu aja Mbak ya. Makanya saya juga nunggu dari Kosmanya berkenan apakah ini mau perangkatnya atau gimana, jadi pakai perangkat atau tidak. Betul. Kalau yang jelas untuk yang di e-learning saya belum bisa upload karena saya belum dapat keputusan dari kelas pagi ini. Ya, kalau kelas sore sudah pada belanja malah. Ya, untuk kelas sore itu sudah. Jadi kalau yang kelas sore itu sudah saya siapkan. Kalau yang kelas pagi ternyata pakai virtual, berarti saya tinggal ngambil materi yang dari Cisco, gitu aja jauh lebih cepat. Ya. Oh bisa, tapi nanti setelah pesan-pesan berikut ini ya. Karena yang kelas pagi saya belum jelas ini mau dipraktek atau pakai virtualnya ini. Nanti saya sampaikan nanti. Sama-sama. Ada berapa Mas sekarang? Posisi? Praktek berapa? 53-nya apa? 53. Yang ini ya? 45. Oh, masih itu yang di Zoom. Berarti yang offline ini belum masuk semua. Jadi masih ada yang ini ya. Kita tunggu lagi. Yang belum buku ini kan berarti itu jumlah jamnya baru 90-an kan ya? Ya, masih 90 ya? Kalau di jumlah 54 43 ya 90 sekian. Itu baru ada yang di Zoom doang. Punten Pak izin bertanya, kalau misalnya kita praktek real nanti kita mengikuti proyeknya Bapak atau gimana? Ngikutin proyek. Oh nanti proyeknya yang nentuin teman-teman, tapi materi itu tetap saya ngajarin dulu, ya. Jadi capstone-nya nanti terserah teman-teman mau gawe apanya sih. Ya kan balik lagi ke dolar kan. Ya macam yang kelas semester 6 itu nanti ditentukan oleh teman-teman sendiri. Carilah yang gampang, murah meriah gitu. Tapi tolong dipecah, jangan TI, KB, DL. Kalau ada KA biar banyak AWW nah gitu. Jadi tolong yang SI contoh itu makanya jangan kan kalau TI itu dengan semua kan. Ini saya bisa memprediksi sebelah sini TI KB. Itu sudah membuat kelas tersendiri, itu udah karakter. Jadi tolong ibu-ibu jangan dengan ibu-ibu mulu, nanti perang Yudanya nggak seru. Tapi jelas dari TI misalnya 2, RPL 1, SI 1 gabung satu paket. SI dengan RPL bagian codingnya, TI-nya bagian ngerakitnya, gitu. Jadi jangan ada pelengkap penderita, bagian konsumsi, bagian modalin, gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, nanti sambil dipikirkan proyeknya apa. Yang bikin sederhana aja, tapi bisa diimplementasikan di rumah. Ngapain bikin kagak dipakai?
Ya nggak, kecuali mau didonasikan ke saya. Tapi yang nanti TI pasti akan ketemu lagi. Ya, jadi manfaatkan itu untuk di semester 6. Ya, paham ya? Nanti ketemu dengan Pak Irfan itu tentang ngegawe kamera, nangkap gambar apa kayak gitu, terus kalau macam-macam. Tapi jelas materi ini nanti bisa ketemu lagi kalau yang TI. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan Mbak Mas, ada yang mau ditanyakan? Atau yang dari ruangan 201 ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan? Ingat ya, kalaupun jadi nanti proyek capstone-nya nanti teman-teman yang menentukan sendiri ya. Saya cuma ngajarin dasar-dasarnya, teman-teman yang berkembang. Misalnya bikin mematikan dan menghidupkan lampu teras. Lampu terasnya ada 4 biji gitu ya. Malum orang kos-kosan gitu. Pakainya HP, cetak gitu. Itu kan sudah IoT kan? Itu udah jadi bahan skripsi, udah. Dari mana? Misalnya dari providernya, pengaruh provider terhadap ketepatan menyalakan dan mematikan lampu. Gitu. Banyak lah ide-ide sih, tinggal implementasikan di rumah. Pengawasan, monitoring menggunakan CCTV HP. Teman-teman punya HP bekas kan? Yang murah-murah, yang Android. Saya di rumah di kamar khususnya, masang HP tablet kan. Jadi tablet saya tempelin di depan, pura-puranya itu tempat belajar saya, padahal untuk CCTV. Ya siapa yang tadi keberantakin kamar, saya tahu. Jadi Pak, ya memang kan kalau kamera jadul kan, kamera HP tablet yang lama itu kan nggak sebagus sekarang kan ya. Ya, jadi nggak ada buram-buram gimana gitu. Ya. Tapi kan tahu wajah-wajah siapa yang berangkat ke kamar gitu. Siapa yang kagak kesel itu udah rapi-rapi pagi pulang udah berantakan lagi. Gitu. Tahunya fotokopian. Itu contoh ya. Jadi nanti sambil menghayal indah dulu. Kira-kira kalau mau jadi praktek capstone-nya apa gitu. Dan lain sebagainya. Jadi kegiatan untuk UTS dan UAS itu ikutin, tapi tetap ambil dari nilai utama adalah dari capstone. Prakteknya itu enggak gitu. Jadi UTS UAS-nya bagus itu udah pasti A, itu aja. Saya nggak mau pusing, ya nggak. UTS UAS bagus. Ya maksudnya bagus itu bukan 50, ya 70 lebih lah, apalagi 86 ke atas. Apalagi saya punya kebiasaan UTS dan UAS sama dengan kisi-kisi gitu. Seperti yang listening. Jadi kalau saya ngasih kisi-kisi untuk UTS itu sebenarnya sama persis, cuman bank soal saya 50 yang keluar 25 gitu aja. Itu jadi bisa jadi 50 itu untuk kelompok A, kelompok B. Ya makanya kalau UAS dengan saya atau UTS dengan saya rata-rata pada gede. Kalau dibaca, pertanyaannya dibaca kan enggak, itu aja. Ngumpulin capstone udah ada, bisa udah A, gitu aja. Ya kan? Jadi capaian dari pertemuan mata kuliah ini adalah teman-teman bisa membuat selesai nganalisa nanti di semester akhir. Paham ya? Ada yang tanyakan? Alhamdulillah tidak ada yang tanyakan. Mungkin bisa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tolong Kosma perwakilannya ngasih tahu hasil terakhir, screenshot ya. Ya, silakan Kosmanya, entah itu dari prodi mana, tolong kirimkan ke saya. Paham ya? Oke, silakan. Balik, ayo.